Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan masuki mata kuliah kesehatan kerja dalam sub pembahasan promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan kerja adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan di tempat kerja untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial para pekerja melalui edukasi, kebijakan, lingkungan kerja yang sehat, serta perubahan perilaku. Kemudian, promosi kesehatan menurut Kementerian Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pekerja agar mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan melalui edukasi, pembentukan perilaku sehat, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian menurut WHO sendiri, kesehatan kerja adalah upaya bersama antara pekerja, pengusaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja melalui perbaikan lingkungan kerja, perilaku kesehatan, dan pelayanan kesehatan kerja. Pentingnya promosi kesehatan di tempat kerja. Berkaitan dengan promosi kesehatan atau pelaksanaan promosi kesehatan di tempat kerja itu dapat berdampak positif atau hal yang baik bagi perusahaan. Yang pertama adalah dampak terhadap produktivitas. Yang kedua itu berdampak pada absensi, kemudian kecelakaan kerja dengan kesejahteraan. Dampak terhadap produktivitas itu dapat mempengaruhi peningkatan atau berjalannya proses kerja tanpa ada hambatan mengganggu daripada aktivitas di lingkungan kerja. Kemudian berkaitan dengan presensi, itu dengan adanya promosi kesehatan itu dapat menghindarkan para pekerja dari penyakit yang berkaitan dengan kesehatan atau peningkatan derajat kesehatan daripada pekerja. Komponen promosi kesehatan kerja yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah kebijakan, yang ketiga adalah lingkungan pendukung, kemudian yang keempat adalah perubahan perilaku. Edukasi ini adalah melakukan pelatihan-pelatihan terkait penggunaan APDE atau peralatan kerja di lingkungan kerja. Kemudian penyuluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ergonomi atau yang berkaitan dengan penanganan penyakit akibat kerja atau penyakit yang berhubungan dengan proses kerja maupun penyakit menular. Kemudian berorientasi kebijakan adalah berkaitan dengan kebijakan untuk mewajibkan seluruh pekerja mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian kewajiban untuk menggunakan alat pelindung diri, misalkan. Kemudian kewajiban berkaitan dengan jam kerja atau jam istirahat bagi tenaga kerja. Kemudian berkaitan dengan komponen lingkungan pendukung, itu berkaitan dengan misalkan untuk ruangan itu berkaitan dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Kemudian memfasilitasi tenaga kerja cuci tangan untuk menjamin
kebersihan daripada karyawan pada saat setelah bekerja, menyediakan tempat sampah, apar dan jalur evakuasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah perubahan perilaku yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan daripada tenaga kerja. Tujuan program promosi kesehatan. Yang pertama adalah promotif, yang kedua adalah preventif, yang ketiga adalah peningkatan kualitas hidup pekerja. Promotif ini adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesehatan pekerja melalui kegiatan yang mendorong perilaku sehat. Dalam pelaksanaan promotif ini bisa dilakukan misalkan pendidikan kesehatan, kemudian program olahraga di tempat kerja, kemudian kampanye-kampanye yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan daripada pekerja seperti pola makan yang sehat bagi tenaga kerja. Kemudian selanjutnya preventif itu adalah upaya untuk mencegah penyakit dan kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Berkaitan dalam hal pelaksanaan preventif ini, itu bisa dilaksanakan dengan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja. Yang kedua adalah mengidentifikasi bahaya atau resiko yang ada di lingkungan kerja. Kemudian bisa juga dilaksanakan penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kerja ketika melaksanakan pekerjaan di tempat kerja, atau contoh lain bisa dilaksanakan pelaksanaan vaksinasi bagi pekerja berkaitan dengan untuk mencegah penularan penyakit yang dapat menular kepada tenaga kerja. Kemudian peningkatan kualitas hidup ini tujuannya adalah bagaimana tenaga kerja ini lebih sehat, baik itu secara fisik maupun berkaitan dengan mental. Kemudian berkaitan dengan peningkatan atau produktivitas ya, dan kenyamanan dalam bekerja. Kemudian yang bisa juga kita ambil berkaitan dengan keseimbangan antara beban kerja dengan kondisi daripada tenaga kerja di lingkungan kerja. Kemudian landasan daripada pelaksanaan program promosi kesehatan yang pertama adalah melaksanakan perencanaan, kemudian pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan program promosi kesehatan ini adalah selalu dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini berfungsi untuk memantau daripada perkembangan atau keberhasilan dalam suatu program yang dilaksanakan di lingkungan kerja. Kemudian program pencegahan penyakit. Dalam pelaksanaan pencegahan penyakit di lingkungan kerja itu bisa dilaksanakan melalui screening kesehatan. Itu bisa dilaksanakan dengan pemeriksaan kesehatan baik itu berkala maupun dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh lingkungan kerja. Kemudian melakukan imunisasi atau vaksinasi di lingkungan tempat kerja. Misalkan berkaitan dengan COVID-19 kemarin, tahapan untuk pencegahan penularan daripada penyakit atau timbulnya daripada penyakit itu dilaksanakan vaksinasi bagi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah deteksi dini penyakit yang tidak menular. Pelaksanaan deteksi dini penyakit tidak menular ini itu bisa dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan
bagi tenaga kerja. Kemudian penyakit pada pekerja berdasarkan ILO dan Kementerian Tenaga Kerja. Penyakit akibat kerja ini yang pertama penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh faktor fisik, kemudian penyakit yang disebabkan oleh agen biologi, kemudian penyakit pernapasan akibat bahan inhalasi, kemudian penyakit yang berorientasi dari kulit, gangguan kulit, kemudian penyakit kanker akibat paparan kerja, kemudian gangguan berkaitan dengan mental atau psikososial. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit yang berkaitan dengan kerang otot atau berkaitan dengan posisi kerja pada saat pekerja bekerja. Strategi pencegahan penyakit kerja dalam promosi kesehatan. Yang pertama adalah melakukan edukasi terkait bahaya yang ada di lingkungan kerja. Yang kedua adalah melakukan pelatihan terkait penggunaan alat pelindung diri. Bisa juga pelatihan terkait daripada penanganan penyakit atau pencegahan penyakit akibat kerja. Kemudian pelaksanaan program diet dan aktivitas fisik, kemudian pelaksanaan konseling stres, kemudian program berhenti merokok, kampanye gaya hidup sehat, dengan pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan kerja. Gaya hidup sehat di tempat kerja. Gaya hidup sehat di tempat kerja adalah serangkaian perilaku, kebiasaan, dan aktivitas yang dilakukan pekerja maupun difasilitasi oleh perusahaan untuk menjaga kesehatan mental dan sosial selama bekerja, sehingga pekerja dapat tetap produktif, aman, dan sejahtera. Kemudian berkaitan dalam gaya hidup menurut Kementerian Kesehatan, yaitu upaya individu dan perusahaan dalam membentuk perilaku sehat pekerja melalui makan sehat, aktivitas fisik, kebersihan diri, pencegahan penyakit, serta pengendalian faktor risiko di tempat kerja. Kemudian gaya hidup sehat di tempat kerja menurut WHO sendiri yaitu perilaku sehat yang diterapkan pekerja dan didukung lingkungan kerja untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan produktivitas. Unsur-unsur gaya hidup sehat di tempat kerja. Yang pertama adalah makan makanan bergizi di tempat kerja. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas fisik yang teratur, baik itu misalkan senam pagi, stretching, maupun aktivitas yang dapat dilakukan mengolah tubuh di lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga, postur ergonomi saat bekerja. Keempat, cukup dehidrasi, di mana berkaitan hidrasi adalah konsumsi air minum bagi tenaga kerja di lingkungan kerja. Yang kelima, mengelola stres di lingkungan kerja. Yang keenam adalah istirahat yang cukup. Kemudian ketujuh, kebersihan diri. Kedelapan, tidak merokok atau ruang kerja bebas asap rokok. Kesembilan, keseimbangan kerja. Yang ke-10, tidur cukup agar tidak fatigu di tempat kerja. Kemudian kesehatan mental di tempat kerja. Berkaitan kesehatan mental di tempat kerja itu berkaitan dengan stres kerja,
kelelahan, kemudian dukungan psikologis, kemudian yang keempat adalah konseling. Berkaitan dengan manajemen stres, itu bisa didefinisikan adalah proses mengidentifikasi sumber stres, memahami reaksi tubuh terhadap stres, serta menerapkan teknik atau strategi untuk mengurangi, mengontrol, dan mengatasi stres agar tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Atau definisi lainnya itu bisa dikatakan kemampuan seseorang dalam mengenali stres, mengendalikan emosi, dan mengelola tekanan sehingga tidak mengganggu kesehatan dan produktivitas. Atau serangkaian tindakan untuk mengurangi faktor penyebab stres dan meningkatkan kemampuan individu mengatasi tekanan hidup. Kemudian manajemen stres atau pengelolaan manajemen stres itu bisa melakukan teknik pernapasan, kemudian berkaitan dengan fokus, kemudian berkaitan dengan manajemen atau time management, kemudian perbaikan beban kerja. Kemudian aktivitas fisik di tempat kerja. Pentingnya aktivitas fisik ringan untuk pekerja kantoran dan lapangan. Jenis aktivitas fisik ringan ini bisa dilakukan seperti satu, melakukan peregangan meja atau peregangan di tempat duduk atau di tempat kerja. Kemudian berjalan kaki 10-15 menit, kemudian mini workout indoor, kemudian senam peregangan bersama. Manfaat aktivitas fisik yaitu sebagai peningkatan kebugaran bagi tenaga kerja. Yang kedua adalah menurunkan resiko penyakit tidak menular, kemudian meningkatkan fokus dan produktivitas bagi tenaga kerja. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Dan saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.